Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Saputra, NIM 19338027. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Teknik Pendinginan dan Pengkondisian Udara, yaitu mengenai prinsip kerja kulkas. Kulkas atau lemari es adalah peralatan elektronik yang wajib ada di dalam rumah. Fungsi kulkas adalah untuk menyimpan dan mengawetkan bahan makanan mentah, sayur mayur, buah-buahan, minuman, dan makanan beku. Karena fungsinya sangat erat berkaitan dengan kebutuhan primer, manusia yakin makanan dan minuman. Oleh karena itu, kulkas sangatlah dibutuhkan di rumah. Mempelajari cara kerja kulkas atau lemari es sangat penting untuk memudahkan merawat alat elektronik tersebut. Selain itu, dengan memahami cara kerja kulkas, kita bisa lebih mudah menangani masalah yang berkaitan dengan kulkas. Cara kerja kulkas, yaitu cara kerja kulkas mengikuti hukum termodinamika, di mana udara panas selalu bergerak ke udara yang lebih dingin. Hanya saja, konsep hukum tersebut dijalankan secara terbalik. Proses memindahkan panas dari dalam kulkas keluar dijalankan oleh komponen bernama evaporator. Komponen ini bertugas untuk menyerap panas dari benda yang disimpan di dalam kulkas. Panas yang sudah terhisap kemudian akan mendinginkan bahan makanan tersebut. Namun, tentu saja evaporator tidak bekerja sendiri. Kunci utama dari proses pendinginan kulkas ada di freon atau refrigerant. Freon memiliki titik didih rendah sehingga dapat menyerap energi panas dari dalam kulkas, lalu membuat isi kulkas jadi dingin. Cara kerja kulkas bisa dijelaskan melalui contoh berikut. Misalnya, selesai mandi, Anda keluar dari kamar mandi, pasti tubuh terasa dingin. Ini disebabkan sisa-sisa air di kulit menguap dan mengambil panas dari dalam tubuh. Jika diibaratkan evaporator adalah kulit, jaringan di bawah kulit adalah isi kulkas, dan freon adalah sisa-sisa air pada kulit. Freon atau refrigerant yang mengalir ke dalam evaporator pertama kali akan berbentuk cair. Setelah menyedot panas dari dalam kulkas, freon tersebut akan dibawa keluar kulkas. Pada saat bersamaan, kipas motor menghembuskan udara dingin dari evaporator ke seluruh bagian kulkas sehingga lama-kelamaan seluruh isi kulkas akan jadi dingin. Baik, selanjutnya itu ada bagian kulkas. Proses pendinginan yang cukup panjang tersebut melibatkan 9 komponen utama. Semua komponen atau bagian tersebut saling bekerja sama untuk menyedot panas dari kulkas lalu mendinginkan isi kulkas. Dalam waktu singkat, setiap komponen kulkas memiliki fungsi berbeda, yaitu yang pertama ada kompresor yang bertugas untuk memompa freon atau cairan pendingin ke seluruh bagian kulkas. Yang kedua yaitu ada kondensor. Kondensor berfungsi menukar panas dalam proses perubahan gas freon yang sebelumnya masuk ke dalam kulkas dalam wujud cair. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada filter. Menyaring kotoran yang mungkin terbawa masuk selama proses sirkulasi pendinginan berlangsung. Selanjutnya itu ada evaporator, bertugas menyerap panas dari benda yang dimasukkan ke dalam kulkas. Benda yang kehilangan panas kemudian akan menjadi dingin. Yang kelima yaitu ada termostat, berfungsi mengatur kerja kompresor berdasarkan batas suhu di setiap bagian kulkas. Intinya, komponen ini bertanggung jawab mengatur suhu di dalam kulkas agar sesuai dengan yang Anda inginkan. Yang keenam itu ada
Heater berfungsi mencairkan bunga es yang berbentuk dalam evaporator. Beberapa model kulkas terbaru kini sudah dilengkapi heater yang memudahkan mencairkan bunga es yang menumpuk di freezer. Yang selanjutnya itu yang ketujuh ada fan motor atau kipas yang berfungsi mengembuskan udara dingin dari evaporator ke seluruh bagian kulkas. Selanjutnya yang kedelapan ada overload motor protector. Itu yang berfungsi melindungi komponen dari kerusakan akibat lonjakan listrik berlebihan. Selanjutnya yang kesembilan yaitu ada freon atau refrigerant. Adalah zat yang memiliki titik didih rendah dan berfungsi untuk menarik panas dari dalam kulkas. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan cara kerja kulkas satu pintu dan dua pintu. Pada dasarnya, cara kerja kulkas satu pintu dan dua pintu adalah sama. Keduanya mengandalkan evaporator, kompresor, kondensor, dan freon untuk mendinginkan kulkas. Hanya saja kulkas dua pintu punya keuntungan lebih banyak jika dibandingkan kulkas satu pintu. Selain kapasitasnya menjadi lebih besar, freezer di pintu atas bisa memiliki suhu yang jauh lebih dingin dibandingkan bagian bawahnya. Dengan begini, kita bisa memisahkan antara makanan biasa atau makanan beku dan mengatur suhu berbeda di antara dua bagian tersebut. Ditambah lagi, pada kulkas dua pintu, kita tidak perlu repot lagi membersihkan bunga es. Kulkas dua pintu sudah dilengkapi fitur khusus untuk mencegah adanya penebalan bunga es pada freezer. Fitur tersebut bisa berjalan otomatis sehingga kita tidak perlu repot lagi membersihkan bunga es setiap minggunya. Jadi, teknologi kulkas setelah menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan dari rumah kita serta makanan yang kita konsumsi. Untuk mempertahankan kesegaran makanan, otomatis kulkas menjadi salah satu solusi terbaik. Meskipun perdebatan cairan pendingin atau refrigerator berupa gas sejenis freon adalah salah satu gas yang menimbulkan global warming. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.